Hai, assalamualaikum teman-teman, merhaba. Kembali lagi bersama aku Dewi di channel Dewi Umut. Jadi hari ini aku buat video persiapan apa saja yang kalian perlukan jika ingin menikah dan tinggal di Turki. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan jika ingin menikah dan tinggal di Turki. Keperluan itu seperti kayak keperluan pribadi kalian atau dokumen untuk pernikahan kalian, dan seperti kebutuhan yang eh, kalian perlukan jika tinggal di Turki, karena ada beberapa kebutuhan seperti kebutuhan aku orang Indonesia gitu, kita nggak bisa beli di Turki karena nggak ada yang jual di sini. Jadi aku saranin kalian bawa dari Indonesia gitu, semacam seperti makanan serak ya, semacam seperti makanan, obat-obatan, ataupun hadiah-hadiah yang kalian perlu persiapkan jika ingin tinggal di Turki gitu. Oke, jadi perlengkapan kebutuhan kalian yang perlu kalian persiapkan ini menurut aku pribadi ya, aku saranin pribadi karena aku juga ngalamin waktu pertama ingin ke Turki itu, aku pusing banget apa saja yang aku perlu bawa ke Turki, apa saja kebutuhan aku yang gak ada di Turki. Jadi aku bener-bener berpikir apa gitu yang harus aku bawa gitu. Jadi aku buat video ini semoga dapat membantu kalian semua teman-teman, apa saja kebutuhan kalian atau perlengkapan kalian jika ingin tinggal di Turki, menikah dan tinggal di Turki ikut suami gitu kan. Oke. Ini nggak perlu lama-lama basa-basinya. Jadi sekarang yang menurut aku kalian perlu bawa jika ingin tinggal di Turki yaitu, pertama-tama yang perlu kalian persiapkan yaitu dokumen. Jadi jika ingin menikah di Turki, kalian perlu persiapkan dokumen apa saja untuk menikah di Turki. Persyaratan pertama yaitu kalian perlu N1 sampai N5 dari kantor kelurahan tempat kalian tinggal di Indonesia. Yang kedua, surat rekomendasi nikah dari kantor KUA. Yang ketiga, Taukil Wali Bil Kitabah. Taukil Wali Bil Kitabah ini jika orang tua atau wali kalian tidak bisa ikut ke Turki untuk menikahkan kalian, maka kalian perlu menambahkan dokumen ketiga ini yaitu Taukil Wali Bil Kitabah, yaitu surat persetujuan ayah kalian atau wali kalian menyerahkan hak untuk menikahkan kalian di Turki gitu. Yang keempat, KTP. KTP itu kalian ya bawa yang asli. Nanti persyaratannya kalian fotokopi aja, tapi sebaiknya kalian juga bawa yang asli ya kan. Terus yang kelima, akte kelahiran. Yang keenam, SKCK. SKCK ini kalian dapatkan di Polda tempat kalian tinggal di Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu ijazah. Ijazah itu sebaiknya kalian bawa yang asli sih. Yang sebaiknya akte kelahiran dan ijazah kalian bawa yang asli. Kalau untuk kakak kan bawa fotokopiannya aja, tapi sebaiknya kalian fotokopi sebanyak mungkin untuk kalian bawa di Turki jika perlu lagi persyaratan tambahan. Jadi kalau misalnya lagi dibutuhkan, kalian nggak sulit untuk dokumennya itu udah ada gitu ya kan. Oke, untuk dokumennya udah. Terus selanjutnya yang perlu kalian bawa, ini menurut pengalaman aku pribadi ya, itu
aku bawa barang-barang yang gak ada dijual di Turki gitu. Soalnya banyak barang atau makanan apa saja yang gak ada di Turki. Jadi kita itu orang Indonesia yang tinggal di Turki menikah dengan orang Turki pasti lumayan lama lah kan ya untuk balik lagi ke negara kita. Jadi banyak-banyak lah bawa makanan atau cemilan apa saja ke Turki. Jadi kalian nggak bakal rindu lagi gitu, nggak, maksudnya nggak bakal kangen banget gitu makanan-makanan Indonesia. Oke, jadi yang pertama mukena. Paling pertama itu mukena, karena di sini tuh nggak ada yang jual mukena guys. Dan kita itu jika sholat kan, orang Indonesia sholat itu pakai mukena, sedangkan di sini orang-orang Turki tuh kalau sholat mereka tuh menggunakan apa yang mereka pakai saja, misalnya baju terusan, pakai hijab, pakai kaos kaki ya, baju yang apa mereka baju yang mereka gunakan itu yang mereka gunakan untuk sholat gitu. Jadi mukena sebaiknya kalian itu bawa 2 lembar, menurut aku ya, aku bawa 2 lembar. Soalnya gini kan, kalau cuman bawa satu itu kalau misalnya kotor gitu kan kalian cuci, jadi kalau misalnya sedang kotor sedang dicuci kalian pakai yang lainnya gitu. Kemudian kedua, Al-Quran. Jadi ya di sini tuh ada yang jual Al-Quran, tapi terjemahannya itu pakai terjemahan Turki. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu lancar atau belum paham bahasa Turki seperti aku nih, masih tahu dikit banget gitu, nggak terlalu lancar bahasa Turki, mau baca Al-Quran tuh aku pribadi itu kalau baca Al-Quran itu suka lihat artinya, lihat terjemahannya gitu. Jadi menurut aku kalian juga perlu bawa Al-Quran terjemahan Indonesia dari Indonesia gitu. Oke, yang ketiga, sebaiknya bawa rice cooker atau penanak nasi gitu, mesin penanak nasi yang ukuran kecil, yang 1/2 liter aja pun nggak apa-apa gitu, karena di sini tuh nggak ada yang jual rice cooker guys. Jadi kalau kalian mau makan nasi, nggak mau ribet masak nasi, sebaiknya kalian bawa rice cooker penanak nasi dari Indonesia. Karena aku pribadi awal ke Turki tuh nggak bawa penanak nasi guys. Jadi aku kira di sini ada yang jual gitu. Aku keliling-keliling pasar, market di sini, ternyata nggak ada yang jual penanak nasi. Jadi aku nyesel banget waktu itu nggak tanya gelin-gelin yang lain apa yang perlu aku bawa gitu. Ternyata di sini nggak ada mesin penanak nasi rice cooker. Jadi aku belinya dari kargo lagi, dari gelin atau mahasiswa yang akan ke Turki. Aku nitip gitu, biaya kargonya itu sekitar 10 atau 12 dolar per kilogram. Lumayan mahal kan. Jadi menurut aku kalian sebaiknya awal pertama ke Turki itu sebaiknya bawa pemanas rice cooker gitu. Yang kecil pun gak masalah, yang 1/2 liter gitu kan gak ribet. Tapi tergantung kalian sih, jika kalian misalnya buat diri kalian sendiri masaknya, simple gitu, mau masak panci pun ya oke lah, terserah kalian sih. Oke, terus yang keempat, aku saranin kalian beli dalaman itu dari Indonesia. Dalaman maksudnya pakaian dalam kalian, mau itu bra atau bagian dalaman lah, baju dalaman kalian itu sebaiknya kalian beli di Indonesia. Karena aku ngalamin pribadi, aku tuh bawanya dalamannya itu dikit dan rencana aku mau beli di sini. Terus waktu aku ke supermarket itu kan, di sini sih bagus sih bahannya semua, tapi gini yang bikin bingung itu soalnya nomor size-nya itu
bukan size kayak di Indonesia gitu, kayak 30, 32, 34 gitu. Kalau di sini tuh size-nya itu size Eropa. Jadi bikin bingung kan. Itu yang mereka tuh pada nanya size-nya berapa. Aku bilang segini ya kan. Terus dia nggak ngerti gitu size-nya, soalnya kita size-nya pakai size Asia gitu ya mungkin. Jadi aku juga bingung waktu itu. Jadi asal beli aja. Dan ya gitulah, ada yang kekecilan ada yang kebesaran. Jadi sebaiknya kalian, menurut aku pribadi, kalian beli dalamannya itu di Indonesia, bawa dalamannya itu lumayan banyak lah gitu. Jadi nggak kejadian seperti aku gitu, kayak nggak kejadian seperti aku di sini yang bingung size-nya, size dalaman pun bingung gitu ya kan, karena beda banget nomor-nomor Eropanya itu. Kayak misalnya nomornya itu kayak 2, 3, 4 gitu, aku nggak ngerti. Jadi ya waktu itu asal beli aja. Selanjutnya, menurut aku yang perlu kalian bawa dari Indonesia yaitu sarung. Sarung ya, soalnya di Indonesia, di Turki tuh waktu aku keliling-keliling itu nggak ada yang jual sarung kayaknya ya. Ada sih kayaknya di toko-toko Arab gitu, kayaknya ada. Tapi sebaiknya sih kalian bawa sarung sih dari Indonesia. Aku juga bawa 2 lembar gitu, karena soalnya pribadi aku kalau kayak gini, keseharian aku tuh kalau kayak bosan-bosan di ruang TV kayak gini di sofa, musim dingin tuh aku suka pakai sarung guys. Pakai sarung sambil nonton TV. Jadi aku kebiasaan, aku tuh berasal dari orang Bugis gitu. Aku berasal dari Makassar, orang Bugis. Jadi orang Bugis tuh rata-rata kebiasaannya suka pakai sarung seperti aku. Jadi di musim dingin ini tuh, di rumah tuh tiap saat aku selalu pakai sarung gitu. Pakai sarung. Jadi menurut aku juga kalian perlu sih bawa sarung. Yang terakhir, menurut aku kalian itu yang perlu kalian bawa itu bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu masakan jadi, gitu. Bumbu-bumbu masakan jadi seperti kayak rendang, soto, rawon kayak gitu. Belinya itu yang sasetannya, jadi bisa tahan lama buat kalian. Dan aku saranin kalian belinya itu bumbu jadi yang expirednya itu agak lama, minimal 1 tahun 2 tahun lah kalau bisa, supaya kalian tuh bisa simpannya lama. Jadi kalau misalnya kalian lagi kangen gitu, lagi ngidam pengen makanan Indonesia, kalian bisa buat pakai bumbu-bumbu jadi tadi yang kalian bawa gitu. Jadi aku saranin kalian bawa banyak bumbu-bumbu jadi nggak terlalu kangen banget gitu makanan Indonesia. Seperti aku pun dulu juga bawa banyak, tapi cepet banget habisnya. Apalagi terutama rendang, suamiku suka banget makan rendang, soto Makassar, bumbu-bumbu kayak gitu. Suamiku doyan banget. Nggak sampai sebulan guys udah habis. Aku biasanya nitip kargo gitu beli bumbu-bumbu jadi. Jadi aku saranin kalian buat bawa bahan-bahan bumbu-bumbu jadi yang tahan lama. Oke, jadi kita bahas tentang bahan-bahan makanan atau bumbu-bumbu jadi itu. Aku saranin kalian bawa beberapa makanan dari Indonesia, karena di Turki itu ada beberapa jenis makanan yang nggak ada dijual di Turki. Ada sih gelin yang udah lama tinggal di Turki itu, mereka jual beberapa makanan Indonesia. Tapi ya tahulah ya kan, kalau pengiriman dari Indonesia ke Turki itu lumayan mahal. Jadi aku saranin bahan-bahan makanan apa saja yang perlu kalian bawa jika ingin tinggal di sini, tinggal di Turki.
Jadi bahan-bahan daftar bahan makanan yang perlu kalian bawa. Yang pertama yaitu aku saranin bakso atau tahu. Bakso tahu gitu. Bawanya itu yang kayak baksonya di freeze gitu, yang bisa tahan di freezer. Jadi bisa awet. Bakso tahu, kemudian kerupuk. Di sini nggak ada yang jual kerupuk guys, jadi biasanya aku bawa kerupuk bawang. Jadi kerupuk bawang, cemilan keripik pisang, keripik singkong, keripik tempe kayak gitu. Lumayan lah juga, aku biasanya juga bagi-bagiin ke keluarganya buat ngerasain makanan Indonesia. Kemudian kalian perlu kecap. Di sini tuh nggak ada yang jual kecap. Aku udah keliling market, nggak ada yang jual kecap guys. Ada sih kecapnya kayak kecap asin gitu, bukan kecap manis. Jadi kalian bawa kecap manis, kemudian sambal atau bon cabe. Soalnya di sini cabenya itu nggak pedas. Jadi aku saranin kalian bawa cabe, bon cabe atau sambal. Kemudian Indomie goreng, Indomie. Ya di sini ada dijual beberapa Indomie. Di sini ada yang jual Indomie, cuman Indominya itu rasanya yang ada cuman ada rasa ayam, rasa kari, rasa coto kayak gitu doang. Di sini aku cari-cari Indomie goreng tuh nggak ada. Jadi aku saranin kalian bawa Indomie tuh yang berbagai rasa, misalnya yang nggak ada yang dijual di sini, kayak Indomie goreng, Indomie rendang, Indomie rasa rendang, Indomie coto Makassar, ya Indomie yang serak. Maaf ya guys. Jadi aku saranin kalian bawa Indomie yang rasanya nggak ada yang dijual di Turki gitu. Yang dijual di Turki itu cuma ada 3 macam, rasa soto, rasa ayam kari, dan rasa apa lagi sih satunya itu, rasa sayur sebze kalau nggak salah gitu, rasa bawang kayak gitu. Cuman 3 rasa itu yang aku tahu, yang aku sering beli di supermarket sini. Kalau kalian bawa sebaiknya beda rasa yang nggak ada yang dijual di sini gitu. Kemudian aku saranin kalian bawa terasi, karena di sini nggak ada yang jual terasi guys. Jadi waktu aku juga kesini aku nggak bawa terasi, soalnya aku kira di sini ada, tapi ternyata nggak ada yang jual terasi. Jadi sebaiknya kalian juga bawa terasi bagi yang suka makan sambal terasi, yang pengen buat saus atau sambal terasi di sini, kalian perlu bawa terasi dari Indo. Tapi nggak usah banyak-banyak guys, soalnya nanti koper kalian kebauan terasi. Pihak imigrasi di sini nanti kaget gitu bawa terasi. Kemudian yang nggak ada dijual di sini juga ada tempe tahu. Di sini tuh nggak ada yang jual tempe tahu, jadi aku saranin kalian bawa tempe tahu dikit aja, soalnya kan tempe tahu itu nggak tahan lama ya guys, paling semingguan udah bener-bener busuk. Jadi sebaiknya kalian bawa dikit aja buat masak dikit di sini, supaya calon suami atau keluarga calon suami kalian bisa ngerasain makanan Indonesia juga. Dan aku pernah kasih nyoba keluarga suami aku makan tempe, mereka lumayan suka, jadi sebaiknya kalian bawa tempe juga buat dicobain ke mereka gitu. Yang terakhir kalian perlu bawa micin. Jadi aku sebagai warga Indonesia, aku orang Indonesia, kalau makan itu suka banget makanan yang berasa micin, yang perlu banyak micin. Dan pas nyampe Turki, makanannya nggak ada sama sekali yang pakai micin. Itu culture shock aku banget, nggak ada
micin di setiap masakan mereka. Jadi rasanya tuh kayak gimana gitu, ada yang kurang gitu. Jadi aku saranin kalian kalau pertama kali ke Turki, ingin tinggal di Turki, sebaiknya kalian bawa micin guys. Sebagai warga Indonesia ya kan. Aku sebagai warga Indonesia saranin kalian bawa micin guys. Karena micin adalah udah mendarah daging gitu makanan kita. Selalu pakai micin. Jadi di sini nggak ada micin guys. Yang ada tuh cuma kayak di sini ada sih micin, cuman kayak kenor itu kayak masako gitu, kayak masako doang gitu. Kalau original micinnya itu nggak ada. Jadi sebaiknya kalian bawa micin sebungkus besar gitu. Aku saranin. Oke, jadi itu aja tadi saran aku yang perlu kalian bawa buat makanan-makanannya. Selanjutnya kalian juga perlu bawa obat-obatan dari Indonesia. Menurut aku pribadi, aku saranin kalian bawa obat-obatan dari Indonesia. Soalnya di sini tuh kalau misalnya di sini tuh nggak bebas kayak di Indonesia. Kalau misalnya sakit langsung ke apotek beli obat udah dikasih gitu. Kalau di sini nggak bisa guys. Kalian ke apotek pun mau bayar berapapun kalian biasanya nggak dikasih. Mereka tuh ngeluarin obat sesuai resep dokter gitu. Jadi kalau misalnya kalian sakit, kalian perlu ke rumah sakit dulu, check up, tes gitu, terus nanti baru dokternya ngasih resep gitu ke kalian. Jadi nggak sembarang beli obat gitu, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita cuma demam batuk sedikit oke ke apotek beli Paramex, obat sakit kepala atau obat batuk gitu kan, gampang gak ribet. Kalau di sini lumayan ribet, jadi aku saranin kalian perlu bawa obat-obatan. Oke, jadi obat-obatan apa saja yang perlu kalian bawa? Yang pertama fresh care, karena di sini aku saranin kalian bawa fresh care karena di sini nggak ada yang jual fresh care guys. Aku cari-cari nggak ada yang jual fresh care. Aku pribadi orangnya suka banget pakai fresh care. Aku sebagai anak muda jompo yang kalau misalnya mau tidur itu biasanya aku pakai fresh care. Aku nggak bisa hidup tanpa fresh care. Jadi aku saranin juga buat kalian yang pecinta fresh care, sebaiknya kalian bawa fresh care banyak-banyak. Aku waktu itu bawa 20 botol biji kecil gini ke Turki. Bayangin berapa kilo lah itu yang aku bawa, hampir 20 botol. Sampai sekarang pun masih ada, masih banyak. Baru 2 botol yang habis. Dan aku saranin kalian bawa fresh care karena di sini nggak ada dijual fresh care. Kemudian aku saranin kalian bawa minyak telon atau minyak angin gitu. Aku saranin kalian bagi yang karakternya sama seperti aku, penyuka minyak telon, minyak angin, jadi sebaiknya kalian juga perlu bawa minyak telon. Karena di sini pun cuaca di sini tuh kalau musim dingin banget. Aku bener-bener saranin bawa minyak telon. Soalnya kalau kalian keluar nggak pakai minyak angin, kalian gampang banget buat masuk angin guys. Jadi aku saranin itu. Kemudian ketiga, aku juga bawa tolak angin. Tolak angin itu minuman yang sasetan itu yang diminum rasa jahe. Kalau aku lagi masuk angin, lagi meriang, aku tuh biasanya minum itu 1 saset dicampur teh hangat gitu. Jadi buat kalian juga yang imunnya lemah kayak aku, gampang masuk angin, sebaiknya kalian juga bawa tolak angin karena di sini nggak ada yang jual guys. Ini saran dari teman aku ya. Teman aku tuh badannya suka sakit-sakit belakangnya. Kalau musim dingin tuh lutut punggung mungkin suka sakit kalau musim dingin. Jadi
ini pengalaman teman aku, Gelin. Dia itu suka sakit kalau musim dingin, lututnya sakit, ada yang lututnya sakit, ada yang punggungnya sakit. Jadi aku saranin kalian juga, kalian bawa koyo gitu. Itu pengalaman dari teman aku ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak teman aku gampang sakit tulang gitu kalau musim dingin, sebaiknya kalian juga bawa koyo. Kemudian bagi yang pecinta balsem juga, bagi yang kalian yang pecinta balsem juga, kalian juga perlu bawa balsem. Bagi yang pecinta balsem doang ya, kalau enggak sih ya enggak usah. Balsem. Selanjutnya yang terakhir, obat sakit kepala, obat batuk, obat pilek yang berbentuk pil gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kalian sakit, aku nih kayak karakter aku, orang Indonesia orangnya malas banget, gak mau ribet. Malas banget kalau sakit harus perlu ke dokter lah, check up lah, harus resep dokter lah, dan makan waktu lama banget. Dan aku kasih tahu kalian, kalau kalian itu misalnya sakit, kalian perlu jika ingin ke rumah sakit, kalian perlu mengisi rendezvous. Rendezvous itu kayak janji temu lah, janji kapan waktu kosong mereka ngasih kalian waktu buat ke rumah sakitnya gitu. Dan rendezvous itu biasanya lumayan lama, seminggu 2 mingguan gitu, baru disuruh datang ke rumah sakit. Makan waktu banget ya kan. Misalnya kalian udah sakit banget, udah sakit kepala banget, harus perlu nunggu seminggu dulu buat check up ke dokter. Jadi aku saranin kalian bawa obat-obatan lah, obat-obatan dari Indonesia. Misalnya Paramex, obat sakit kepala, obat flu, obat migrain, obat demam gitu yang berbentuk hap, sebaiknya kalian bawa. Itu saran aku sih ya. Tapi ini pengalaman pribadi aku. Jadi bagi kalian yang nggak mau ngikutin atau kayak nggak mau ribet lah dari apa yang aku sampaikan ke kalian, kalau kalian nggak mau ribet ya nggak apa-apa. Tapi ini saran aku doang bagi kalian yang ingin ke Turki, yang butuh banget persiapan atau hal-hal apa saja yang perlu kalian perlukan, yang kalian butuhkan jika ingin tinggal di Turki. Oke, jadi segini aja video aku hari ini. um, ini aku sampein ini cuman buat sharing-sharing aja pengalaman aku gitu. Jadi bagi kalian yang mau ngikutin saran aku, terima kasih banyak, dan semoga semuanya berjalan lancar sesuai keinginan kalian. Dipermudah segalanya. Jadi terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.